Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Musyarafah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini semester 4. Di sini saya hendak melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia. Dosen pengampu Dr. Mukhrij Shidqi MAG. Di sini saya hendak memaparkan tentang naskah tafsir Mahmud Yunus. Sebelumnya saya akan memaparkan biografi Mahmud Yunus. Beliau lahir pada tanggal 10 Februari 1899 di Sunggayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Beliau juga berasal dari keluarga religius yang menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi di Kairo, Mesir. Setelah beliau kembali dari Mesir ke Indonesia, beliau juga mengajar dan berkontribusi dalam dunia akademik serta departemen agama. Saat beliau bekerja di departemen agama, beliau juga menginisiasi masuknya pendidikan agama dalam kurikulum nasional. Beliau juga menjabat sebagai rektor perguruan tinggi Islam sehingga pensiun pada tahun 1970. Namun tetap aktif dalam kegiatan keislaman hingga akhir hayatnya beliau. Dan sepanjang hidupnya beliau menulis sekitar 75 buku termasuk Kamus Arab Indonesia, Al-Fiqh, Al-Wadih, dan sebagainya. Sekarang penulisan tentang tafsir Mahmud Yunus yang disebut Tafsir Al-Karim. Tafsir Al-Karim adalah hasil penelitian mendalam Mahmud Yunus yang dimulai penulisannya pada tahun 1922, yaitu pada juz 1, juz 2 dan juz 3. Penulisan sempat terhenti karena melanjutkan studi ke Kairo. Beliau itu sempat berhenti penulisan tafsir Al-Karim ini karena beliau melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir. Dan setelah itu kembali ke Indonesia pada tahun 1935 dengan bantuan KMK. Bakri Tafsir ini rampung pada April 1938 setelah 53 tahun proses penyusunan. Beliau yaitu Mahmud Yunus menggunakan metode tafsir bil maksur dan bil ra'yi. Beliau juga menafsirkan ayat dengan ayat lainnya dan juga berpegang pada hadis sahih serta mempertimbangkan ijma' dan ilmu bahasa Arabnya. Beliau juga membuka ruang bagi tafsir berbasis ijtihad dan akal sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat luasnya. Dan tafsir beliau ini diterbitkan secara resmi dengan dukungan materi agama Wahid Yasim dengan cetakan awal 2000. Sistem kitabnya mencangkup cover, biografi, penyusunan kata pengantar, isi berdasarkan juz 1 sampai juz 30. Serta pembahasan keimanan, akhlak, dan ilmu dalam Al-Quran. Keunikan tafsir Mahmud Yunus ini ada dalam tafsir Al-Karimnya,
beliau menggunakan pendekatan sosial atau ijtima yang menyesuaikan penafsiran Al-Quran dengan kondisi masyarakat. Metodenya juga yang digunakan adalah tafsir tahlili dalam kombinasi bil maksur dan bil ra'i, menjadikan tafsir ini mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tafsirnya juga menonjol aspek akhlak, pendidikan, dan terbagi dalam 3 pendekatan. Yang pertama itu ilmiah, menghubung antara ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan seperti bentuk bumi, surah Al-Baqarah ayat 22. Yang kedua, sosial, mayoriti nilai, kemasyarakatan dan budaya dan kebudayaan Minangkabau, surah At-Taubah ayat 97. Yang ketiga itu intelektual, mempermudah pemahaman dengan ungkapan populer. Jadi ini naskah tafsir Mahmud Yunus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.